Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Darisal Hasibuan dengan NIM 0101193099 dari KPIB Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 5. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai materi komunikasi massa yang diresume dalam bab 1, 2, dan 3. Dalam bab 1 ini yaitu ada bagian A standar kompetensi, bagian 2 kompetensi dasar, dan bagian C tujuan pembelajaran. Di sini sudah ada 4 bagian bisa kita lihat. Dan berikutnya adalah bagian D ataupun materi. Baik, langsung saja kita membahas yang materi ini. Yang pertama adalah definisi ataupun pengertian Kommas. Komunikasi massa ataupun yang sering disebut Kommas terdiri atas dua kata yaitu komunikasi dan massa. Salah satu pendapat ahli tentang definisi komunikasi massa yaitu oleh Wilbur Kremen, yaitu mengatakan bahwa komunikasi ataupun communication itu berasal dari kata Latin communis yang berarti common ataupun sama. Dengan demikian, berkomunikasi kita harus mewujudkan persamaan antara kita dengan orang lain. Sedangkan menurut Sunarjo dan Dijouneh 1981 mengatakan komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari pernyataan antara komunikasi di mana antara manusia, di mana pernyataan tersebut dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang yang sangat berarti bagi komunikator ataupun komunikan. Lambang tersebut adalah bahasa, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Dan adapun istilah massa dikatakan oleh P.J. Bemen dalam Sunarjo 1981 halaman 42, yaitu untuk menunjukkan suatu golongan penduduk yang besar. Kadang juga menunjukkan jumlah pendengar yang luas. Tidak ada organisasinya, namun ada ikatan persamaan jiwa. Yang mengartikan bahwa massa ada yang terlihat dan ada juga yang tidak terlihat. Komunikasi massa menurut para ahli. Yang pertama menurut M.O. Falafa yaitu Kommas merupakan pernyataan manusia yang ditujukan kepada massa. Yang kedua menurut Defler MC Quayle yaitu komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus, menempatkan makna maka serta diharapkan dapat mempengaruhi halayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. Dan menurut Bitters, Kommas adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Selanjutnya yang kedua bagian ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama bagian A adalah konsep klasik. Dalam konsep klasik ini ada 6. Yang pertama ditujukan ke halayak luas, telegen, tersebar, anonim, serta tidak mengenal batas geografis dan virtual. Yang kedua bersifat umum, bukan program. Yang ketiga, penyampaian pesan mampu menjangkau halayak luas dengan waktu singkat. Yang keempat adalah penyampaian pesan cenderung bersifat satu arah. Kegiatan berkomunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Isi pesan mencakup aspek kehidupan. Selanjutnya ada juga menurut Ward dalam Ardianto 2007 dia mengemukakan
diarahkan kepada halayak yang relatif besar. Yang kedua, disampaikan secara terbuka. Yang ketiga, diterima serentak pada waktu yang sama dan bersifat sebatas ataupun khusus dalam media elektronik. Yang keempat adalah komunikasi bergerak dalam organisasi yang kompleks dan yang besar. Dan bagian C ini mungkin kita tidak perlu jabarkan lagi. Lanjut kepada yang ketiga, yaitu ruang lingkup komunikasi massa. A. Pandangan klasik. Dalam pandangan klasik ada 6 bagian ataupun 6. Yang pertama adalah surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, dan yang keempat televisi, yang kelima film, dan yang keenam dan dapat pula berupa retorika ataupun kegiatan berpidato di depan massa. Yang keenam adalah pandangan modern. Dalam pandangan modern ini cuma ada satu, yaitu media sosial ataupun social media. Yang mana sosial media ini meliputi media online dan internet. Yang keempat adalah ada dia pertanyaan mengapa kita belajar komunikasi massa. Dan yang kelima di sini bisa kita jelaskan, yaitu rangkuman daripada bab pertama ini, yaitu komunikasi massa merupakan bagian ilmu komunikasi yang di dalamnya terdapat hubungan antara manusia untuk menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu. Baik, di sini juga ada latihan menjawab soal dan ada daftar rujukan ataupun referensi. Maka melangkahlah kita kepada bab yang kedua, yaitu elemen ataupun komponen komunikasi massa. Seperti pada bab 1 ada dia standar kompetensinya, dan kompetensi dasar, dan ada juga tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 juga ya. Maka melangkah kita ke bagian D, yaitu materi. Materinya tadi adalah mengenai elemen ataupun komponen komunikasi massa. Baik, menurut Ardianto 2004, proses komunikasi massa sangat kompleks karena setiap komponennya mempunyai karakteristik dan sifat tertentu. Salah satu pendapat tentang elemen-elemen ataupun komponen tersebut meliputi komunikator, pesan, media, halayak, dan filter. Baik, yang pertama adalah komunikator. Dalam komunikasi massa, produknya bukanlah merupakan karya bagian seseorang. Dalam arti komunikator melakukan suatu ataupun membuat berita menjadi penyiar dan presenter adalah menjadi tanggung jawab lembaga ataupun medianya di mana ia bekerja. Apa yang dia sebut adalah melalui usaha-usaha yang terorganisasi dari beberapa profesi diproduksi secara massal dan disistem kepada massal. Yang kedua adalah pesan. Sesuai dengan karakteristik informasi ataupun pesan ini, komunikasi ini bersifat umum dan terbuka yang harus diketahui semua orang dan khalayak. Pesan yang disampaikan oleh media massa diusahakan bersifat objektif, aktual, lengkap, dan seimbang. Singkat kata, pesan yang disampaikan mengandung unsur-unsur seperti ada pada berikut, yaitu istilah jangkauan akses, yang mana merupakan akronim dari jujur, kreatif, umum, lebih teliti, aktual, aman, reformis, dan seimbang. Yang ketiga adalah media. Media yang dimaksud dalam komunikasi massa yaitu media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian halayak secara serempak ataupun simultimens dengan terasa serentak.
Yang keempat adalah khalayak. Khalayak yang dituju dari komunikasi massa ini adalah massa ataupun sejumlah besar khalayak yang disebutkan jumlah khalayak yang sangat besar, yaitu bersifat anonim dan heterogen. Maka sangat penting bagi media untuk memperhatikan mengapa sesungguhnya khalayak itu dan siapa pembacanya. Yang kelima adalah filter. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan media pada umumnya ditujukan kepada massa ataupun halayak yang amal heterogen. Halayak yang heterogen ini akan menerima pesan melalui media sesuai dengan latar belakang sosial seperti ekonomi, pendidikan, agama, usia, dan latar belakang budayanya. Selanjutnya yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik ataupun yang sering disebut feedback merupakan suatu komponen komunikasi termasuk komunikasi massa. Setiap bergantungnya komunikasi biasanya diiringi dengan hasil ataupun output, dan melalui hasil tersebut sangat dimungkinkan terjadi arus balik ataupun umpan balik. Fungsinya sebagai kontribusi ataupun pembinaan masukan bagi komunikator mengenai pesan-pesan yang telah disampaikan kepada halayak. Bagian E adalah rangkuman. Adapun rangkuman dalam bab 2 ini yaitu elemen ataupun komponen komunikasi massa pada dasarnya tidak begitu jauh menyimpang dengan komponen ataupun elemen komunikasi pada umumnya. Elemen yang dimaksud adalah komunikator ataupun si penyampai pesan kepada audiens ataupun halayak. Media pada umumnya terbentuk surat kabar dan majalah, radio, televisi, film, yaitu yang disebut media elektronik. Belakangan ini media komunikasi massa bertambah dengan hadirnya media-media sosial seperti Twitter, Facebook, online, dan media sosial lainnya. Ada bagian E, latihan menjawab soal, dan adapun daftar rujukannya. Maka melangkah lagi kita ke bagian yang ketiga, yaitu fungsi komunikasi massa. Seperti dalam bab 1, 2, 1 dan 2 itu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Maka kita melanjut kepada materi lagi, yaitu bagian D, yaitu fungsi komunikasi massa menurut para ahli. Menurut Harlow, dia menyebutkan ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, korelasi, pengawasan sosial. Dan menurut Charles, dia merujuk kepada yang dikatakan Nuruddin Harwood. Dia cuma menambahkan fungsi hiburan ataupun entertainment. Dan menurut Ardianto 2007 dalam Anonim 25 Mei 2013, dia menyatakan ada 5 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi pengamanan, yang kedua perception ataupun yang ketiga adalah pertalian, yang keempat adalah pengendalian nilai-nilai, yang kelima adalah fungsi hiburan. Yang kedua adalah fungsi komunikasi sebagai individu. Dalam individu juga fungsinya ada banyak, seperti yang disebutkan di sini. Ada pengawasan atau perincian informasi. Yang kedua fungsi pengembangan diri, fungsi tas dalam hubungan sosial, substitusi ataupun pengganti dalam hubungan sosial, membantu melegakan emosi ataupun afeksi,
pemberian diri, ketegangan ataupun ketergantungan, pembagian diri, kehidupan, ritual, rutin. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Dan ada menurut Biswell, dia menyatakan ada 4 fungsi, yaitu fungsi pengawasan lingkungan, fungsi kolerasi sosial, fungsi sosialisasi, fungsi hiburan. Dan menurut Lazarspad, dia menyatakan ada 2, yaitu memberikan ataupun mengukuhkan status sosial. Yang kedua, memperkokoh norma-norma sosial. Yang keempat ada fungsi transmisi budaya. Ratih Ayu Widayanti dalam Halo Earth transmisi budaya 12 Oktober 2012 menyatakan bahwa transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman ataupun penyeberangan pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang sesuatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit diubah. Nah, transmisi budaya dalam hal-hal tersebut dapat juga disamakan dengan pewaris budaya, yaitu suatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan ataupun pengalaman untuk dijadikan pegangan dalam meneruskan aspek kebudayaannya. Bentuk-bentuk transmisi budaya meliputi aktualisasi, sosialisasi, dan akulturasi. Yang pertama adalah aktualisasi, yaitu suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu. Yang kedua, sosialisasi, yaitu sebuah proses atau transfer kebiasaan, nilai, dan ajaran dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat. Yang terakhir adalah aktualisasi, adalah bagian dari transmisi budaya. Yang kelima adalah fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Dalam hal ini komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melakukan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Komunikasi massa dengan salah satu fungsinya informatif ataupun memberi informasi pada kelompok. Selain itu, komunikasi massa juga bisa sebagai penguat kekuatan dalam hukum Nurdin 2014. Yang keenam adalah fungsi menggugat. Fungsi menggugat di sini sebuah hubungan yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Dalam kaitan ini pula, secara ideal, ketika komponen tersebut secara bersama-sama sering sejalan, memiliki kompetensi itu bersifat persesif, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Pemerintah biasanya mempromosikan diri sebagai pihak berkuasa dan menentukan di atas masyarakat dan pers. Rangkuman. Rangkuman dalam bab 3 ini yaitu komunikasi melalui jumlah fungsi menurut pandangan sejumlah ahli. Dari segi pandangan tersebut, fungsi komunikasi massa yang sekiranya bisa diterima oleh semua pihak yaitu fungsi pengawasan, fungsi penafsiran, fungsi klerasi ataupun pertalian, fungsi penyegaran nilai-nilai, dan fungsi hiburan. Kelima fungsi ini yang apabila dikaitkan dengan fungsi pers, polanya memiliki kemiripan. Baik, di sini bagian F ada latihan menjawab soal dan habis. Baik, sekian. Terima kasih. Kurang dan kalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.